calon peserta PPPK guru dan non-guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan ringkasan materi pedagogi. Semoga membantu. Indikator kompetensi teknis pedagogik. Anda akan dikatakan menguasai materi pedagogik guru dan memiliki kompetensi teknis dalam mengelola pembelajaran jika telah memenuhi indikator kompetensi pedagogik berikut. 1. Memiliki kemampuan dalam memahami peserta didik. A. Memahami karakteristik perkembangan peserta didik, seperti memahami tingkat kognitif peserta didik sesuai dengan usianya. B. Memahami prinsip-prinsip perkembangan kepribadian peserta didik, seperti mengenali tipe-tipe kepribadian peserta didik dan mengenali tahapan-tahapan perkembangan kepribadian peserta didik. C. Mampu mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik dan menggali perbedaan potensi yang dimiliki peserta didik. 2. Kemampuan dalam membuat perancangan pembelajaran, dengan indikator antara lain: A. Mampu merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, merumuskan tujuan pembelajaran sesuai kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KD, memilih jenis strategi atau metode pembelajaran yang cocok, menentukan langkah-langkah pembelajaran, dan menentukan cara yang dapat digunakan untuk memotivasi peserta didik. B. Mampu merencanakan pengorganisasian bahan pembelajaran, mampu menjabarkan materi sesuai dengan tujuan pembelajaran, menyusun bahan pembelajaran secara runtut dan sistematis. C. Mampu merencanakan penggunaan media dan sumber belajar. D. Mampu merencanakan pengelolaan kelas, menentukan alokasi waktu, menentukan cara pengelolaan kelas interaktif. E. Mampu merencanakan model penilaian hasil belajar, menentukan macam-macam bentuk penilaian, dan membuat instrumen penilaian hasil belajar. 3. Kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, dengan indikator antara lain: A. Mampu membuka pelajaran, mampu menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, memotivasi peserta didik di awal pembelajaran, mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi prasyarat. B. Mampu mengelola kegiatan belajar mengajar, mampu menjelaskan materi, menggunakan metode mengajar yang sesuai karakter materi, memberi contoh yang sesuai dengan materi, menggunakan media pembelajaran untuk memberi penguatan, memberi pertanyaan, dan menekankan hal-hal yang menumbuhkan kebiasaan positif pada tingkah laku siswa. C. Mampu berkomunikasi dengan peserta didik, mampu memberikan kesempatan untuk memahami materi, mengklarifikasi petunjuk dan penjelasan apabila diperlukan oleh peserta didik, memberi kesempatan peserta didik untuk bertanya, menggunakan bahasa lisan dan tulisan secara jelas dan benar. D. Mampu mengorganisasikan kelas dan menggunakan waktu dengan baik. E. Mampu melaksanakan penilaian selama proses belajar mengajar berlangsung dan melaksanakan penilaian pada akhir pembelajaran. F. Mampu menutup pelajaran, membuat kesimpulan, melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa, melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan atau tugas sebagai bagian dari remedial atau pengayaan. 4. Kemampuan dalam mengevaluasi hasil belajar, dengan indikator: A. Mampu merancang dan melaksanakan penilaian, memahami prinsip-prinsip penilaian, mampu menyusun macam-macam instrumen evaluasi pembelajaran, mampu melaksanakan evaluasi. B. Mampu menganalisis hasil penilaian, mampu mengklasifikasikan hasil penilaian, dan menyimpulkan hasil penilaian secara jelas. C. Mampu memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan kualitas pembelajaran selanjutnya, mampu memperbaiki soal yang tidak valid, dan mampu mengidentifikasi tingkat variasi hasil belajar. 5. Kemampuan dalam mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, dengan indikator antara lain: A. Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi akademik, menyalurkan potensi akademik peserta didik sesuai dengan kemampuannya, mampu mengarahkan dan mengembangkan potensi akademik peserta didik. B. Mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi non-akademik, menyalurkan potensi non-akademik peserta didik sesuai dengan kemampuannya, mampu mengarahkan dan mengembangkan potensi non-akademik peserta didik. Ringkasan materi pedagogik guru penguatan kompetensi teknis PPPK.
Dalam merencanakan pembelajaran, kompetensi teknis yang terpenting untuk miliki adalah kemampuan menyusun sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), proses pembelajaran dengan model pembelajaran interaktif, serta kemampuan guru dalam menyusun instrumen penilaian. Pengertian RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016, secara tegas menjelaskan komponen minimal RPP terdiri atas 1. Identitas sekolah. Identitas sekolah berisi nama satuan pendidikan. 2. Identitas mata pelajaran atau tema, subtema. Mencakup A. Kelas semester, B. Materi pokok, dan C. Alokasi waktu belajar. 3. Kompetensi dasar KD. KD merupakan kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator pencapaian kompetensi. KD dalam RPP selalu merujuk pada yang tercantum dalam silabus. 4. Indikator pencapaian kompetensi IPK. IPK adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu. 5. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan lebih spesifik atau detail dengan merujuk indikator pencapaian kompetensi. Jika cakupan dan kedalaman materi pembelajaran sudah tidak dapat dijabarkan lebih detail dan spesifik lagi, maka tujuan pembelajaran disusun sama persis dengan indikator pencapaian kompetensi. 6. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir pokok bahasan, subpokok bahasan sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Materi pembelajaran secara lengkap dalam bentuk lembar kerja peserta didik dapat dilampirkan. 7. Model metode pembelajaran. Model pembelajaran dipilih untuk mewujudkan proses pembelajaran dan suasana belajar yang interaktif dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih model pembelajaran adalah karakteristik peserta didik dan karakteristik materi pembelajaran. 8. Media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat bantu guru untuk menyampaikan materi agar peserta didik tertarik dan termotivasi dan menambah minat mengikuti pembelajaran. 9. Sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa buku cetak, buku elektronik, media yang berfungsi sebagai sumber belajar, peralatan, lingkungan belajar yang relevan. 10. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas pengelolaan pengalaman belajar siswa melalui tahapan pendahuluan, inti dan penutup. A. Pada tahapan pendahuluan, guru melakukan kegiatan 1. Memimpin doa dan mempresensi kehadiran peserta didik. 2. Memberikan apersepsi. 3. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan 4. Memotivasi peserta didik. B. Pada tahapan inti, guru mengelola pembelajaran merujuk pada sintak prosedur, model pembelajaran yang dipilihnya. C. Tahapan penutup. Guru melakukan kegiatan 1. Rangkuman materi pembelajaran. 2. Penilaian. Dan 3. Tindak lanjut pembelajaran berikutnya. 11. Penilaian. Penilaian proses belajar dan hasil belajar dikembangkan oleh guru. Dilakukan dengan prosedur. A. Menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP. B. Menyusun kisi-kisi penilaian. C. Membuat instrumen penilaian serta pedoman penilaian. D. Melakukan analisis kualitas instrumen penilaian. E. Melakukan penilaian, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian. F. Melaporkan hasil penilaian, dan memanfaatkan laporan hasil penilaian. Unsur-unsur dalam tujuan pembelajaran. Unsur-unsur dalam merumuskan tujuan pembelajaran hendaknya memenuhi kaidah ABCD, yaitu audiens A, yaitu peserta didik itu sendiri yang akan mengikuti proses pembelajaran. Behavior B. Behavior merupakan perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh peserta didik setelah mendapatkan pengalaman belajar.
Condition C, yaitu kondisi berupa batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Degree D, yaitu tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku. Indikator hasil belajar. Beberapa indikator hasil belajar yang perlu dipahami oleh calon peserta seleksi tes PPPK Guru 2021. 1. Fakta. Peserta didik dikatakan memahami sebuah fakta jika dapat menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. 2. Konsep. Peserta didik memahami sebuah konsep jika dapat mengemukakan definisi, membedakan dua hal, serta mengklasifikasikan. 3. Prosedur. Peserta didik memahami sebuah prosedur jika dapat menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan menurut prosedur tertentu. 4. Prinsip. Peserta didik memahami sebuah prinsip jika dapat menjelaskan hubungan antar berbagai konsep, sebab akibat. 5. Keterampilan. Peserta didik menguasai keterampilan jika telah dapat membuat sesuatu. 6. Aspek afektif. Apabila peserta didik dapat memilih dan melakukan sikap tertentu terhadap suatu kejadian. 7. Aspek motorik. Apabila peserta didik dapat melakukan kegiatan menggunakan anggota badan. Model-model pembelajaran dan karakteristiknya. Materi pedagogik guru yang juga harus dikuasai calon PPPK adalah model-model pembelajaran, dan sekaligus memahami karakteristiknya sehingga tidak salah dalam memilih model yang sesuai kebutuhan. 1. Kooperatif. Merupakan strategi pembelajaran di mana peserta didik bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil beranggotakan 4-5 secara heterogen untuk mencapai tujuan bersama. 2. Problem solving. Strategi pembelajaran dengan menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata otentik, bersifat tidak tentu dan terbuka merangsang dan menantang siswa berpikir kritis untuk memecahkannya. 3. Inquiry. Strategi pembelajaran dengan melakukan observasi atau eksperimen guna mencari jawaban maupun memecahkan masalah terhadap pertanyaan atau rumusan masalah dengan menggunakan berpikir kritis dan logis. 4. Discovery learning. Model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. 5. Kontekstual teaching and learning. Merupakan konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata. Kemudian mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya tersebut. Tips memilih model pembelajaran. Berikut adalah tips memilih model pembelajaran sesuai karakteristiknya. 1. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah saintifik tematik terpadu, tematik antar mata pelajaran, dan tematik dalam suatu mata pelajaran, perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan, penelitian, model pembelajaran discovery, inquiry. 2. Untuk mendorong kemampuan berpikir peserta didik abad 21. Baik secara individual maupun kelompok, maka sangat disarankan menggunakan model pembelajaran berbasis pemecahan masalah problem-based learning. 3. Untuk menstimulan kemampuan keterampilan dan berkarya peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, maka pemilihan model pembelajaran berbasis proyek sangat tepat. Baca juga contoh soal P3K pilihan ganda dan jawabannya untuk guru 2021. Tentunya para guru harus memahami berbagai model pembelajaran lain yang dapat mengaktifkan pengalaman belajar peserta didik. Jenis evaluasi pembelajaran. 1. Berdasarkan tujuan. A. Evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. B. Evaluasi selektif, yaitu evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. C. Evaluasi penempatan, yaitu evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. D. Evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. E. Evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. 2. Berdasarkan sasaran. A.
Evaluasi konteks, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program baik mengenai rasional tujuan, latar belakang program, maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. B. Evaluasi input, yaitu evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. C. Evaluasi proses, yaitu evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, kesesuaian dengan rencana, faktor pendukung dan faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan, dan sejenisnya. D. Evaluasi hasil atau produk, yaitu evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan atau dihentikan. E. Evaluasi outcome atau lulusan, yaitu evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yaitu evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. 3. Berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. A. Evaluasi program pembelajaran, yaitu evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. B. Evaluasi proses pembelajaran, yaitu evaluasi yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan, kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. C. Evaluasi hasil pembelajaran, yaitu evaluasi hasil belajar mencakup tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik. 4. Berdasarkan objek evaluasi. A. Evaluasi input, yaitu evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan kepribadian, sikap, keyakinan. B. Evaluasi transformasi, yaitu evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajaran antara lain materi, media, metode dan lain-lain. C. Evaluasi output, yaitu evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. 5. Berdasarkan subjek evaluasi. A. Evaluasi internal, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya guru. B. Evaluasi eksternal, yaitu evaluasi yang dilakukan oleh orang luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua, masyarakat. Jenis-jenis penilaian. Ada beberapa jenis penilaian yang harus dipahami oleh calon PPPK guru adalah sebagai berikut. 1. Penilaian kinerja unjuk kerja performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Caranya peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain daftar cek, checklist, catatan anekdot, narasi, skala penilaian, rating skala. 2. Penilaian proyek project assessment. Bentuk penilaian berupa pemberian tugas secara berkelompok yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari penugasan ini adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan melalui kerjasama kelompok. Dari hal ini guru dapat menilai pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi atau data, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. 3. Penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan salah satu penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik selama waktu belajar tertentu. Karya-karya ini berkaitan dengan mata pelajaran yang telah disusun secara terorganisir. Proses penilaian portofolio dilakukan secara bersama antara peserta didik dan guru. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan fakta-fakta yang menunjukkan peserta didik telah memiliki kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Untuk melakukan penilaian portofolio secara tepat perlu memperhatikan beberapa hal, kesesuaian, saling percaya antara pendidik dan peserta didik, kerahasiaan bersama antara pendidik dan peserta didik, kepuasan,
milik bersama antara pendidik, guru, dan peserta didik. Penilaian proses dan hasil. 4. Jurnal belajar. Jurnal belajar merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari. Jurnal belajar ini dapat digunakan untuk merekam atau meringkas aspek-aspek yang berhubungan dengan topik-topik kunci yang dipelajari. Misalnya, perasaan siswa terhadap suatu pelajaran, kesulitan yang dialami, atau keberhasilan di dalam memecahkan masalah atau topik tertentu, atau berbagai macam catatan dan komentar yang dibuat siswa. Jurnal ini merupakan tulisan yang dibuat peserta didik untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari atau diperoleh dalam proses pembelajaran. Jadi, jurnal dapat juga diartikan sebagai catatan pribadi siswa tentang materi yang disampaikan oleh guru di kelas maupun kondisi proses pembelajaran di kelas. 5. Penilaian diri, self-assessment. Teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pelajaran tertentu. Dalam proses penilaian diri, bukan berarti tugas pendidik untuk menilai dilimpahkan kepada peserta didik semata dan terbebas dari kegiatan melakukan penilaian. Dengan penilaian diri, diharapkan dapat melengkapi dan menambah penilaian yang telah dilakukan pendidik. Untuk melaksanakan penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu memperhatikan hal-hal seperti menentukan terlebih dahulu kompetensi atau aspek apa yang akan dinilai. Langkah berikutnya menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan. Merancang format penilaian yang akan digunakan seperti pedoman penskoran, daftar tanda cek, atau skala penilaian. Peserta didik diminta untuk melakukan penilaian diri. Pendidik mengkaji sampel hasil penilaian secara acak untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif. Dan pendidik menyampaikan umpan balik kepada peserta didik yang didasarkan pada hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak. Baca juga, mau lulus P3K. Download soal sosiokultural PPPK 2021 PDF ini. 6. Penilaian antar peserta didik. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai temannya terkait dengan pencapaian kompetensi, sikap, dan perilaku keseharian peserta didik. Penilaian ini dapat dilakukan secara berkelompok untuk mendapatkan informasi sekitar kompetensi peserta didik dalam kelompok. Informasi ini dapat dijadikan sebagai bahan menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. 7. Pertanyaan terbuka. Penilaian otentik juga dilakukan dengan cara meminta peserta didik membaca materi pelajaran, kemudian merespon pertanyaan terbuka. Penilaian ini lebih difokuskan terhadap bagaimana peserta didik mengaplikasikan informasi daripada seberapa banyak peserta didik memanggil kembali apa yang telah diajarkan. Pertanyaan terbuka tersebut harus dibatasi supaya jawabannya tidak terlalu luas dan bermakna sesuai dengan tujuannya. Instrumen hasil belajar. Materi pedagogik guru yang perlu dikuasai calon peserta tes seleksi PPPK 2021 diantaranya adalah mengenai instrumen hasil belajar. Secara umum tes dapat dipisahkan ke dalam bentuk tes penampilan atau unjuk kerja performance test, tes lisan, dan tes tulis. 1. Tes penampilan, yaitu tes dalam bentuk tindakan atau unjuk kerja untuk mengukur seberapa jauh seseorang dapat melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan standar atau kriteria yang ditetapkan. Misalnya tes keterampilan dalam mengoperasikan alat atau peralatan seperti komputer, peralatan produk teknologi, memperagakan gerakan, dan kegiatan belajar lain yang sejenis. 2. Tes lisan oral test merupakan tes yang dilaksanakan secara lisan. Soal atau pertanyaan diberikan secara lisan dan jawaban yang diberikan juga dinyatakan secara lisan. 3. Tes tulis written test merupakan tes yang dilaksanakan secara tertulis. Pertanyaan atau soal dinyatakan secara tertulis dan jawaban yang diberikan oleh peserta tes juga dinyatakan secara tertulis. Tes tulis dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni tes bentuk uraian, essay test, dan tes bentuk objektif, objective test. 4. Tes menyajikan, supply test, yaitu tes yang pertanyaan atau soalnya disusun sedemikian rupa dengan maksud agar peserta tes memberikan jawaban cukup dengan satu atau dua kata saja. 5.
Tes bentuk pilihan, selection test, yaitu tes yang formatnya disusun sedemikian rupa yang mengharuskan peserta tes menjawab dengan cara memilih alternatif jawaban yang disediakan dengan memberi tanda sesuai petunjuk. Tes bentuk pilihan ini dapat disusun dalam bentuk benar salah, menjodohkan, dan pilihan ganda. 6. Tes pilihan ganda, yaitu bentuk tes yang disusun berupa pertanyaan sebagai pokok soal STEM, dan alternatif pilihan jawaban. Alternatif pilihan jawaban dapat terdiri 3, 4, atau 5. Peserta tes diminta memilih satu jawaban yang benar dari alternatif jawaban yang disediakan dengan cara memberi tanda sesuai dengan petunjuk. 7. Tes analogi tes, yaitu jenis tes bentuk objektif yang disusun sedemikian rupa di mana dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan peserta tes diminta memilih bentuk yang sesuai dengan pernyataan sebelumnya. 8. Tes menyusun kembali rearrangement tes, yaitu jenis tes objektif yang disusun sedemikian rupa sehingga format pernyataan atau pertanyaan tersusun dalam kalimat yang tidak teratur. Dalam tes jenis ini peserta tes diminta untuk menyusun kembali rangkaian kalimat yang tidak teratur tersebut menjadi urutan pengertian atau proses yang benar. Pemanfaatan hasil penilaian. Hasil tes atau hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam tugas tertentu. Di samping itu hasil penilaian dapat juga memberi gambaran tingkat keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan. Berdasarkan analisis hasil penilaian, dapat ditentukan langkah atau upaya yang harus dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar. Oleh sebab itu hasil penilaian yang diperoleh harus diinformasikan langsung kepada peserta didik sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peserta didik, asesmen as learning pendidik, assessment for learning, dan satuan pendidikan. Hasil penilaian berupa informasi tentang peserta didik yang telah mencapai kriteria ketuntasan minimal KKM, ketuntasan belajar minimal KBM, dan peserta didik yang belum mencapai KKM KBM. Perlu ditindaklanjuti dengan program pembelajaran remedial dan pengayaan bagi peserta didik yang telah melampaui KKM KBM. Penilaian yang dilakukan oleh pendidik juga digunakan untuk mengetahui capaian akhir penguasaan kompetensi peserta didik yang dituangkan dalam rapor. Bagi peserta didik yang sudah mencapai batas maksimum, pendidik dapat memberi program pengayaan dengan tujuan mengembangkan prestasinya. Hal yang tidak boleh dilupakan dalam pemanfaatan hasil penilaian peserta didik adalah untuk menyusun laporan hasil penilaian sebagai fungsi administrasi. Demikian pembahasan kita mengenai materi pedagogik guru guna penguatan kompetensi teknis calon peserta seleksi tes PPPK 2021. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah referensi bagi Bapak Ibu guru semua. Dan salam sukses dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.